Indonesia dengan keanekaragaman hayatinya semakin berkurang, khususnya di sektor flora, yakni gambut dan mangrove. Berdasarkan data tahun 2022, ada 1,4 juta hektar luasan gambut yang rusak. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM menyebut 1,1 juta hektar rusak ringan, 200.000 lebih rusak sedang, 80.000 lebih hektar rusak berat, dan sekitar 4.000 hektar rusak sangat berat. Itu baru gambut. Sedangkan mangrove, pada 2022 BRGM menyebut ada sekitar 700.000 hektar yang mengalami deforestasi. Keseimbangan tata air, penyimpanan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Itulah fungsi alami yang dimiliki gambut yang harus kita jaga kelestariannya. Sedangkan mangrove punya fungsi yang sangat bermanfaat, khususnya di ekosistem pesisir. Salah satunya mencegah erosi dan abrasi pantai, sebagai pencegah dan penyaring alami, serta sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Kerusakan gambut dan mangrove ini membentang dari Sabang sampai Merauke. Tapi di sisi lain, mereka juga saling terhubung. Hal ini disebut koridor hijau. Ada 7 daerah prioritas yang akan direstorasi gambutnya, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua. Dari tahun 2016 sampai 2022, BRGM telah merestorasi 1,3 juta hektar lahan gambut di 7 provinsi tersebut. Tapi capaian itu nggak dilakukan sendirian. Merangkul masyarakat menjadi kunci percepatan restorasi. Ada beberapa pendekatan pelembagaan yang dilakukan. Salah satunya Desa Mandiri Peduli Gambut atau DMPG. Masyarakat setempat didorong melaksanakan kegiatan terkait restorasi gambut, seperti memanfaatkan lahan sebagai kawasan pertanian padi, tanaman buah, kawasan tanam sayuran, dan kawasan budidaya perikanan. Dengan adanya Desa Mandiri Peduli Gambut, diharapkan bisa mengangkat potensi daerah tersebut. Nantinya, masyarakat bisa memperoleh manfaat dan lingkungan tetap lestari. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengklaim pada tahun 2023 tidak ada Desa Mandiri Peduli Gambut yang mengalami kebakaran walau cuaca kering akibat El Nino. Ini jadi win-win solution. Ekosistemnya terjaga, masyarakatnya sejahtera. Program ini juga mendorong pemberdayaan masyarakat, termasuk menggali potensi ekonomi suatu daerah secara berkelanjutan. Sampai dengan 2023, BRGM sudah intervensi 760 desa mandiri peduli gambut. Salah satu contohnya di Riau, Provinsi Prioritas Rehabilitasi Mangrove Nasional itu punya 193 desa mandiri peduli gambut. Tentu gerakan ini nggak cuma dijalankan oleh satu pihak. Mulai dari perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, dan elemen lainnya juga ikut terlibat. Ada juga program Desa Mandiri Peduli Mangrove atau DMPM. Pada tahun 2022, BRGM mengintervensi dan membentuk desa mandiri di Papua Barat agar peduli dengan mangrove. Manfaat yang diharapkan bisa untuk kebutuhan ekoturisme, ekowisata, dan bahkan bisa mengedukasi pelajar dan masyarakat di Papua Barat. Tapi yang namanya merawat lingkungan harus ada keberlanjutannya. Jangan sampai setelah programnya selesai, kebiasaan peduli lingkungan yang sudah dibangun turut selesai. Makanya, pemerintah daerah harus melanjutkan program yang sudah berjalan supaya nggak sia-sia. Dua pendekatan itu cukup realistis.
Masyarakat setempat yang paling merasakan manfaatnya tentu mereka yang juga punya peran untuk menjaganya. Dengan terjadinya perubahan iklim belakangan ini, gambut dan mangrove menjadi salah satu benteng pertahanan lingkungan negara kita. Semua pihak harus turut serta, masyarakat sebagai pelopor, pemerintah sebagai payung hukum. Sifatnya juga tidak bisa sementara, harus berkelanjutan. Jangan sampai upaya pemulihan gambut dan mangrove ini terputus. Harus ada komitmen yang dijaga. Ekosistem alam harus tetap lestari. Buahnya emang nggak bisa dipetik saat ini, tapi anak cucu kita yang menikmati nanti. Saya Billy, sampai jumpa di fokus selanjutnya.